menceritakan cerita yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang ibu bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara Darmi tumbuh menjadi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang gadis yang malas. Setiap hari, ia hanya berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu berjalan-jalan di kampungnya. Ketika diajak bekerja, Darmi selalu menolak. "Aku tidak mau, nanti kuku dan kulitku kotor," ucap Darmi. "Apakah kamu tidak kasihan melihatku?" tanya sang ibu. "Tidak, ibu saja yang bekerja, karena tidak ada lagi laki-laki yang mau dengan wajah ibu yang sudah tua." Dengan perasaan sedih, sang ibu berangkat ke sawah. Sementara Darmi tetap di gubuk mendandani dirinya agar terlihat cantik. Pada suatu hari, sang ibu hendak ke pasar dan Darmi meminta dibelikan alat kecantikan. Namun, karena sang ibu tidak tahu alat kecantikan yang dimaksud, dia mengajak Darmi untuk ikut ke pasar. Darmi setuju, tapi dengan syarat sang ibu harus berjalan di belakangnya, karena ia merasa malu jika harus berjalan berdampingan. Sang ibu bertanya, kenapa harus malu? Dan Darmi dengan nada merendahkan mengatakan bahwa ia malu memiliki orang tua dengan wajah keriput dan pakaian kotor. Walaupun sedih, sang ibu tetap menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan sang ibu mengikutinya dari belakang sambil membawa keranjang. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Darmi, mau kemana?" tanya temannya. "Ke pasar," jawabnya pelan. "Siapa orang di belakangmu? Apakah dia orang tuamu?" tanya temannya lagi. "Tentu saja bukan, dia pembantuku," jawab Darmi. Mendengar itu, sang ibu hanya bisa terdiam menahan sedih. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu seseorang lagi. "Hei Darmi, mau kemana?" tanya orang itu. "Ke pasar," jawab Darmi singkat. "Siapa yang ada di belakangmu itu?" tanya orang itu. "Oh, dia pembantuku," jawab Darmi. Jawaban ini membuat ibunya semakin sedih, tetapi dia tetap menahan perasaannya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Sang ibu yang sudah tidak kuat akhirnya memutuskan berhenti dan duduk di pinggir jalan. Dengan tangan menengadah, sang ibu memohon kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka. Berikanlah hukumannya setimpal kepadanya." Tak lama kemudian, langit menjadi mendung, petir menyambar, dan suara guntur bergemuruh memekakan telinga. Perlahan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi mulai panik dan berteriak. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah menjadi batu. Sang anak menangis dan menyesali perbuatannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia berubah menjadi batu sepenuhnya dan air matanya terus mengalir, menyesali kesalahannya terhadap ibunya. Batu tersebut kini dikenal sebagai batu menangis, karena air mata penyesalan yang terus mengalir darinya. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua, serta tidak bersikap sombong dan malu terhadap kondisi mereka. Kesombongan dan perilaku buruk terhadap orang tua dapat membawa akibat yang sangat buruk.
itulah tadi cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.